Di sebuah ruangan tertutup di kantor pusat HRC di Jepang, para petinggi Honda tertegun melihat layar monitor. Mereka tidak sedang melihat rekaman Marc Marquez, melainkan seorang remaja dari Indonesia yang melakukan manuver mustahil di tikungan terakhir Mugello. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan balap di sekolah elit Eropa bisa memiliki insting sebuas ini? Rahasianya ternyata bukan di simulator canggih, melainkan di sebuah lahan parkir pasar hewan di Gunung Kidul yang berdebu dan licin. Inilah kisah di balik latihan paling ekstrim tahun ini, sebuah metode yang awalnya dianggap lelucon oleh para ahli di Eropa, tapi kini membuat mereka gemetar ketakutan. Selamat datang di era Veda Ega Pratama, mimpi buruk baru bagi talenta-talenta mapan benua biru. Filosofi pasar sapi versus Akademi Eropa. Mari kita bedah mengapa metode latihan Veda bikin bos Honda tak percaya. Di Eropa, pembalap muda masuk ke akademi seperti VR46 atau Red Bull dengan aspal yang punya grip sempurna. Tapi Veda, ayahnya Sudarmono, memiliki filosofi yang jauh lebih brutal. Dia membawa Veda ke pasar sapi Siono. Mengapa pasar sapi? Karena aspalnya tidak konsisten, banyak kerikil, dan seringkali berminyak. Logikanya sederhana namun mematikan. Jika Anda bisa mengendalikan motor di tempat yang paling tidak layak untuk balapan, maka sirkuit resmi akan terasa seperti jalan tol. Veda dipaksa untuk merasakan setiap getaran ban yang kehilangan traksi sejak usia dini. Inilah yang menjelaskan mengapa saat balapan di Sachsenring yang teknis, Veda seolah punya mata ketiga. Dia bisa merasakan kapan ban akan slip sebelum itu benar-benar terjadi. Para teknisi Honda di Jepang kabarnya sampai melakukan studi khusus terhadap telemetri Veda karena gaya balapnya dianggap melawan hukum fisika yang mereka pelajari selama ini. Drama Red Bull Rookies Cup menghancurkan ego Eropa. Tahun 2025 menjadi panggung pembantaian bagi ego pembalap-pembalap muda Eropa. Masuk sebagai pembalap dari Asia yang sering diremehkan, Veda langsung memberikan shock terapi. Di Mugello, salah satu trek tercepat dan paling menakutkan di dunia, Veda tidak menunjukkan rasa hormat pada nama besar rivalnya. Drama pecah di pedok saat Veda melakukan aksi overtake dari sisi luar yang dianggap sangat berisiko. Beberapa manajer tim lawan bahkan sempat melayangkan protes informal menyebut gaya balap Veda terlalu liar. Tapi itulah kuncinya. Veda membawa agresivitas pasar sapi ke sirkuit internasional. Saat pembalap lain mengerem, Veda justru menambah gas. Ketegangan di pedok memuncak ketika Veda meraih kemenangan beruntun. Penonton di tribun Italia terdiam melihat seorang bocah dari Indonesia mengajari talenta lokal bagaimana cara menaklukkan tikungan Arabiata yang legendaris. Bocoran internal, perang kontrak di balik layar. Namun, di balik selebrasi podium, ada perang dingin yang terjadi di kantor manajemen. Sumber internal menyebutkan bahwa kontrak Veda sempat menjadi rebutan panas. Kabarnya, bukan hanya Honda yang menginginkan jasanya. KTM, yang dikenal sangat agresif mencari bakat muda, sempat mencoba mengintip celah kontrak Veda. Ada rumor bahwa seorang pemandu bakat dari tim satelit Ducati pun mulai sering terlihat di sekitar garasi Veda. Mengapa? Karena mereka melihat satu hal, Veda adalah paket lengkap. Dia punya kecepatan, dia punya daya jual di pasar Indonesia yang masif, dan yang terpenting, dia punya mentalitas pemenang yang tidak bisa diajarkan. Bos Honda, Hiroshi Aoyama, kabarnya harus turun tangan langsung untuk memastikan Veda tetap berada di bawah payung Honda Tim Asia. Ini bukan lagi soal balapan, ini adalah soal prestise pabrikan Jepang untuk tidak kehilangan talenta terbaik Asia ke tangan kompetitor Eropa. Analisis teknis, mengapa Veda berbeda? Jika kita bedah secara teknis, apa yang membuat bos Honda benar-benar tak percaya adalah cara Veda mengelola ban. Di kelas Moto3 atau Rookies Cup, ban adalah segalanya. Biasanya, pembalap muda akan menghabiskan ban mereka di awal lomba demi memimpin. Tapi Veda punya pola yang sangat matang. Dia bisa tetap tenang di posisi keempat atau kelima, membiarkan angin membelah jalannya, dan baru melakukan serangan di 3 lap terakhir. Ini adalah taktik yang biasanya hanya dimiliki pembalap senior sekelas Marc Marquez atau Valentino Rossi. Data telemetri menunjukkan bahwa Veda menggunakan rem belakang dengan cara yang sangat unik untuk membantu motornya berbelok. Teknik yang ia sempurnakan saat berlatih di tikungan sempit pasar hewan.
Para insinyur HRC terheran-heran melihat grafik kontrol rem Veda yang sangat halus namun efektif. Mereka menyebutnya sebagai The Indonesian Slide, sebuah gaya yang memadukan teknik flat track dengan kecepatan balap aspal. Konflik rekan setim dan rivalitas Asia. Tahun 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Veda resmi naik ke Moto3 bersama Honda Tim Asia. Tapi ada duri dalam daging, Zen Mitani. Mitani adalah anak emas Jepang, hasil didikan murni sistem Honda yang disiplin dan metodis. Sementara Veda adalah pemberontak dari Indonesia dengan metode latihan jalanan. Di garasi suasananya mulai dingin. Ada persaingan tak kasat mata tentang siapa yang akan menjadi pembalap nomor 1 di tim tersebut. Media Jepang mulai membandingkan keduanya dan tekanannya sangat besar. Jika Veda gagal mengalahkan Mitani, maka narasi latihan pasar sapi akan dianggap gagal. Namun jika Veda berhasil mempecundangi Mitani di sirkuit Motegi, kandang Honda, maka itu akan menjadi tamparan keras bagi sistem pendidikan balap konvensional Jepang. Ini adalah drama perang saudara yang akan membakar kelas Moto3 musim depan. Mentalitas baja menghadapi tragedi dan tekanan. Menjadi pembalap di level dunia bukan hanya soal kecepatan, tapi soal bagaimana Anda bangkit dari kecelakaan. Veda sudah membuktikannya. Kita ingat momen-momen saat dia terjatuh keras. Namun dalam hitungan detik, sudah kembali di atas motor seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa sakit sepertinya sudah menjadi teman akrabnya sejak kecil. Banyak pembalap Eropa yang butuh bantuan psikolog olahraga setelah mengalami crash hebat. Tapi Veda, dia punya ketenangan yang mengerikan. Saat diwawancarai setelah insiden, dia hanya tersenyum dan berkata akan mencoba lagi. Ketenangan inilah yang bikin bos Honda takut. Mereka takut jika talenta sebesar ini tidak dikelola dengan benar, dia bisa saja terbakar oleh ambisinya sendiri. Tekanan dari 270 juta rakyat Indonesia ada di pundaknya. Setiap kali dia memutar gas, ada harapan sebuah bangsa yang ikut meluncur. Masa depan MotoGP. Target untuk musim depan sudah dipatok, Rookie of the Year. Tapi Veda dan manajemennya tahu itu tidak cukup. Mereka mengincar kemenangan seri sejak tahun pertama. Honda sudah menyiapkan motor NSF 250RW dengan spesifikasi terbaru yang kabarnya disesuaikan dengan gaya agresif Veda. Jika Veda berhasil meraih podium di seri pembuka, jangan kaget jika tim-tim MotoGP kelas utama akan mulai mengantre tanda tangannya bahkan sebelum kontrak Moto3-nya berakhir. Kita mungkin sedang melihat sejarah. Pembalap Indonesia pertama yang benar-benar punya kapasitas untuk menjadi juara dunia Grand Prix. Bukan karena fasilitas, bukan karena uang, tapi karena sebuah tekad yang ditempa di tengah debu pasar hewan Gunung Kidul. Dunia balap motor sedang berubah. Kiblat bakat mulai bergeser ke arah timur, dan Veda Ega Pratama adalah ujung tombaknya. Latihan paling ekstrim tahun ini telah melahirkan monster di lintasan yang membuat para petinggi HRC terbangun di malam hari. Tapi, apakah ini cukup untuk menaklukkan sirkuit-sirkuit paling kejam di dunia? Ataukah tekanan dari status the next big thing akan menjadi beban yang terlalu berat? Satu hal yang pasti, saat lampu start menyala di Qatar nanti, semua mata tidak hanya akan tertuju pada barisan depan, tapi pada bocah bernomor start favorit kita semua yang siap melakukan keajaiban lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah metode pasar sapi ini benar-benar kunci kemenangan Veda, atau ada rahasia lain yang belum kita ketahui? Tulis teori kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari Pedok MotoGP. Sampai jumpa di tikungan berikutnya.